Dodi adalah anak milenial. Dia ganteng, gaul, dan suka dangdut koplo. Sedangkan Andreas adalah orang lama. Dia suka lagu keroncong sambil ngopi. Dan sambil membersihkan telinga. Sebagai anak milenial, Dodi gemar bermain lompat tali. Oh enggak. Maksud saya game online. Sedangkan Andreas suka bermain kartu remi. Tapi, ini bukan gaya Dodi. Dodi sebenarnya adalah koordinator geng motor dari Jawa Tengah. Motor bukan sepeda. Mereka memang berbeda. Tapi, mereka punya satu kesamaan, yaitu inilah kisah Dodi dan Andreas. Sekian, terima kasih. Dan apakah kalian pernah bermain pantomim? Iya, bagaimana kira-kira gayamu jika kalian bermain pantomim? Iya, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teknik dasar pantomim. Apakah pantomim itu ya? Iya, pantomim adalah pertunjukan teater tanpa kata-kata yang dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah, biasanya diiringi dengan musik yang dinamakan pantomim. Pantomim dalam bahasa Latin yaitu pantomimus, artinya meniru segala sesuatu yang merupakan suatu pertunjukan teater yang menggunakan tubuh dan bentuk ekspresi wajah atau gerak tubuh sebagai dialog. Dalam penampilan berpantomim itu memiliki keunikan masing-masing. Nah, salah satu keunikannya yang bisa kita lihat itu seperti hanya rias wajah putih di wajahnya, warna hitam di mata, baju atau kaos hitam putih yang bergaris, menggunakan sarung tangan putih, dan juga menggunakan topi hitam. Namun ada juga yang menggunakan warna yang polos, baju ataupun kaosnya. Untuk tata rias dan tampilan wajah itu disesuaikan dengan emosi atau ceritanya. Bicara mengenai pantomim tidak bisa lepas dari satu nama, yaitu Charles Spencer Chaplin atau Charlie Chaplin. Tahun 1889 sampai 1977. Chaplin tokoh pantomim yang terkenal dari Amerika yang mempopulerkan pantomim lewat film bisunya. Dengan gerak-gerik riasan wajah, kostum, dan karakter lucu,
Tokoh Chaplin menjadi inspirasi dan acuan para pemain pantomim dalam melakukan penampilan pantomim. Kekuatan utama dari gerak-gerak pantomim adalah gerakan imajinatif atau gerakan peniruan, seolah-olah sedang memegang benda meskipun bendanya tidak ada, seolah ada di suatu tempat yang ramai meskipun sendiri-sendiri. Teknik dasar bermain pantomim. Banyak teknik dan metode latihan yang bisa menjadikan seseorang menjadi pemain pantomim yang baik. Secara garis besar, ada 2 latihan yang harus dikuasai untuk dapat berpantomim dengan baik, yaitu yang pertama, latihan olah tubuh dan latihan ekspresi wajah. Latihan olah tubuh. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam olah tubuh yaitu pelenturan tubuh atau disebut stretching, pemanasan, dan pendinginan. Tahap pelenturan dilakukan dengan melenturkan seluruh persendian tubuh dan peregangan urat-urat sendi dari mulai kaki, pinggang, pinggul tangan, bahu, dan sekitar kepala. Bagian kepala. Lakukanlah gerakan kepala ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang secara teratur, pelan-pelan, dan berulang. Setelah itu, kemudian lakukan gerakan memutar kepala secara penuh, berganti arah dan sebaliknya. Lakukan secara berulang sampai dirasakan cukup. Efek yang akan terasa ringan otot bagian kepala. Bagian tangan. Kekuatan tangan pada pantomim sangat penting dalam melakukan gerakan-gerakan imajinatif. Latihan pada tangan ditunjukkan untuk mengolah persendian, kekuatan otot, dan kelenturan otot tangan. Pengolahan gerak tangan lebih bervariasi karena dapat dilakukan ke segala arah. Tangan dapat dilakukan lurus ke atas, ke samping, ke depan, memutar telapak tangan, melentikkan jari-jari tangan, serta gerakan lainnya. Bagian badan. Latihan pada bagian badan meliputi bagian perut, dada, dan punggung. Pengolahan ketiga bagian badan ini memiliki peran penting bagi seorang pemain teater karena merupakan bagian yang memberikan efek pada sikap tubuh peran. Latihan yang dilakukan pada bagian badan ini dapat dilakukan dengan menggerakkan dan melenturkan badan ke depan dengan membungkuk dan ke belakang dengan menekuk pada bagian perut sehingga tubuh melengkung ke belakang. Bagian pinggul. Bagian pinggul juga penting untuk diolah agar gerakan tubuh lebih lentur dan fleksibel. Pada bagian pinggul, gerakan tubuh dapat dilakukan ke samping, ke depan, dan membungkuk. Rasakan bagian-bagian torsomu menjadi berat atau menjadi ringan. Bagian kaki. Kaki memiliki peran penting. Kekuatan kaki perlu dilatih sehingga kita dapat tetap tegak berdiri di atas panggung. Berdiri di atas satu kaki merupakan salah satu latihan keseimbangan tubuh. Tahap pemanasan dilakukan setelah otot-otot dan persendian tubuh lentur dan siap untuk bergerak sebebas mungkin. Latihan gerakan yang dilakukan menjadi latihan gerak-gerak staccato, gerakan patah-patah, dan legato, gerak mengalir. Bentuk penampilan pantomim. Bentuk penampilan pantomim dibagi menjadi 3. Yang pertama pantomim tunggal, pantomim berpasangan, dan yang ketiga pantomim berkelompok. Pertama, pantomim tunggal. Pantomim tunggal merupakan pertunjukan pantomim yang dimainkan oleh satu orang pemain. Nah, biasanya tema dan adegan yang ditampilkan berupa permasalahan yang dihadapi oleh seseorang dalam berbagai kondisi. Coba kalian lihat gambar berikut ini. Ini adalah contoh-contoh pantomim tunggal.
Yang kedua adalah pantomim berpasangan. Pantomim berpasangan dilakukan atau dimainkan oleh dua orang pemain. Dan untuk tema dan adegan yang ditampilkan berupa keunikan dari dua orang yang saling merespon gerak-gerak yang lucu. Yang ketiga adalah pantomim kelompok, yaitu pertunjukan pantomim berkelompok dimainkan oleh lebih dari dua orang pemain atau secara kelompok. Bisa kalian lihat contoh-contohnya berikut ini. Ya, demikian pembelajaran materi daring teknik dasar pantomim. Untuk tugas silahkan kerjakan di buku latihan kalian. Nomor 1, jelaskan pengertian pantomim. Yang kedua, siapakah tokoh pantomim yang mempopulerkan pantomim lewat film bisu? Yang ketiga, sebutkan tokoh pantomim Indonesia yang kalian ketahui. Yang keempat, mengapa seorang pantomim harus melakukan latihan kelenturan tubuh? Silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian. Jikalau ada hal-hal yang belum jelas, belum dipahami, silahkan hubungi Ibu, boleh secara pribadi atau melalui grup mata pelajaran seni budaya. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan dan gunakan selalu protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan diucapkan salam sehat. Sampai berjumpa dalam pembelajaran seni budaya selanjutnya.